sini selamat siang untuk kita semua. Di sini saya akan mewawancarai seorang guru bahasa Indonesia. Dan saya terlebih dahulu saya memperkenalkan diri saya, yaitu nama saya Putri Rotos Torus dari jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dari Universitas Maritim Raja Ali Haji. Dan di sini saya bersama narasumber saya, Ibu Ratna Wulandari. Bu Ratna, selaku narasumber saya untuk menjelaskan tentang pembuatan bahan ajar. Bu, kita langsung saja. Oke. Untuk pertanyaan yang pertama, Bu, saya ingin bertanya, apa sih pemahaman Ibu dan pengetahuan Ibu tentang bahan ajar? Bahan ajar itu yang menurut saya, bahan ajar itu menurut saya itu adalah bahan untuk kita mengajarkan ke anak. Jadi apapun yang akan kita sampaikan ke anak, bagaimana metode, media yang kita buat, itu semuanya kita terkait dengan bahan ajarnya. Barisan yang kedua, jenis bahan ajar apa saja yang digunakan Ibu dalam pembelajaran? Bahan ajar saya biasanya kalau saya mengajar di sini itu disesuaikan dengan materi. Jadi saya harus benar-benar mencari bahan ajar yang memang nantinya anak-anak itu bisa tercapai dengan tujuan pembelajaran yang saya ajarkan di kelas. Contohnya misalkan dari media ajarnya, kalau misalkan berbasis teks berarti saya harus menyediakan teks, dan biasanya saya itu menggunakan teks di luar dari buku teksnya. Jadi biar anak-anak itu termotivasi, karena jujur anak-anak di sini adalah anak-anak yang notabene adalah bukan orang seperti kita, maksudnya bukan orang pribumi. Mereka itu beretnis itu Tionghoa. Jadi mungkin agak sulit kalau untuk memahami pemahaman yang ada di buku teksnya. Jadi saya banyak itu menggunakan media aja, terlebih kalau misalkan seperti audiovisual, tergantung nanti dia materi tentang apa. Kalau menyimak berarti lebih Ke audiovisual. iya. Yang ketiga, bagaimana teknik menyusun bahan ajar? Langkah-langkahnya bagaimana, Bu, Ibu menyusun bahan ajar? Langkah-langkahnya berarti kita harus tahu dulu CP yang mau kita ambil. Kalau untuk bahasa Indonesia itu kan elemen CP-nya ada lagi 4 ya, menyimak, berbicara, menulis, Membaca. sama membaca. Nah, jadi keempat tuh kalau misalkan elemen CP-nya menyimak, berarti saya harus sesuaikan dengan bahan ajar yang saya gunakan. Berarti dari CP saya turunkan ke tujuan pembelajarannya dulu. Nah, kita mau anak itu tujuannya nanti mereka bisa apa? Misalkan menulis teks, berarti nanti penyusunan bahan ajar yang kita gunakan itu harus sesuai dengan tujuan pembelajaran tadi, menulis. Nah, mungkin tahap-tahapannya mungkin saya juga berikan bahan ajarnya itu ada pemaparan materinya juga di dalamnya. Iya, jadi misalkan menulis, langkah-langkah menulis itu apa saja. Jadi dalam media bahan ajar yang saya buat itu kadang saya menggunakan PowerPoint. Iya, bisa dari PPT, dari PowerPoint-nya atau dari Canva-nya. Nah, iya, jadi biasanya juga nggak lupa sih ketika dalam kelas. Jujur ya, ketika kita dalam kelas itu kan biasanya kalau kita udah gabung sama anak, kalau anak sudah mengadakan feedback ke kita gitu kan, kita kan agak susah. Jadi ini habisnya apa lagi ya dengan adanya bahan ajar yang kita buat tadi. Pertama kita sampaikan dulu tujuan pembelajaran kita, kemudian apa yang mau kita lakukan, anak-anaknya seperti itu. Kemudian kita sampaikan, nah ini materinya. Selesai materi kita tuliskan juga di dalam bahan ajar juga kita masukkan alat-alat apa yang perlu kita butuhkan, misalkan fokus, ponsel, laptop, semua yang kebutuhan kita ketika kita mau ngajar pada saat itu semua harus ada lengkap di dalam bahan ajar yang kita punya. Kalau boleh tahu, menurut Ibu kurikulum merdekanya susah nggak? Ada plus minusnya sih. Sebenarnya kalau dibilang merdeka, lebih merdeka ke anaknya. Kalau gurunya memang katanya gurunya itu sudah merdeka, namun dengan kita diminta untuk membuat modul, kemudian media pembelajaran yang harus kita gunakan berbasis ke anak, siswa sebagai pembelajarnya, ya kan, siswa sebagai pembelajarnya kan kalau untuk kurikulum merdeka. Nah, jadi itu mungkin
balik lagi sih sebenarnya plus minusnya. Jadi lebihnya ke anak sih sebenarnya. Kalau anak yang mau mereka mengeksplor apa yang sudah mereka dapat, karena di sini kan konsepnya yang belajar itu adalah siswa, guru itu hanya sebagai fasilitator. Nah, jadi ketika anak-anak tidak mau bereksplorasi, ya berarti pengetahuan yang anak dapat dalam materi itu tuh ya sekedar mereka mampu bereksplorasinya sampai di mana. Tapi mungkin beban terberatnya lebih ke guru sih kalau kurikulum merdeka. Kita harus mempersiapkan nih anak supaya termotivasi dalam pembelajaran kita tuh seperti apa, supaya anak tidak ngantuk tuh seperti apa. Mungkin diadakannya ice breaking. Biasanya saya begitu. Ada momen-momen di saat misalkan jujur di sini kalau untuk pelajaran bahasa Indonesia itu biasanya letaknya di bagian-bagian bawah, jam-jam genting. Nah, jadi kita sebagai guru tuh harus mikir ini kira-kira ice breaking apa nih yang tepat untuk siswa SMA supaya mereka tidak ngantuk, supaya mereka termotivasi dalam belajar. Iya, dan satu lagi di sini kan mayoritas suku Tionghoa. Mungkin kami jujur di sini lebih agak sulit untuk membuat mereka itu paham dengan materi. Selanjutnya, bagaimana cara menerapkan bahan ajar tersebut dalam pembelajaran di kelas? Cara menerapkannya, oke, cara menerapkannya itu tadi kalau misalkan dalam bentuk audiovisual berarti kita membutuhkan fokus kan. Nah, sesuaikanlah dari modul ajaran yang kita buat. Makanya sumber pertama kita mau masuk ke kelas itu kita harus menyiapkan modul dulu. Nah, dari modul itulah baru langkah-langkah kegiatannya ada, tujuan pembelajarannya ada. Dari selesai modul, dalam modul kan juga ada tuh bahan ajar yang mau kita masukkan kan. Cuman kan biasanya saya itu juga membedakannya dia dalam PowerPoint. Jadi ketika kita tampilkan ke anak, modulnya tidak terbaca sama anak, tapi di dalam modul itu hanya ringkasannya aja. Tapi kalau untuk PPT-nya kita tampilkan ke anak, loh nah ini loh pembelajaran kita hari ini gitu. Ibu udah pernah buat bahan ajar? Udah bahan ajar. Ini lebih fokus ke modulnya atau ke hanya bahan ajarnya aja? Bahan ajarnya berarti lebih ke modulnya ya. Selanjutnya Bu, bagaimana karakteristik siswa yang diajari? Nah, kita dibalik lagi nih. Kurikulum merdeka. Iya, karakteristik siswa yang dipelajari di sini jujur kita ada terdapat beberapa siswa yang inklusi, ya, mereka punya berkebutuhan khusus. Nah, ada beberapa siswa setiap kelas itu rata-rata ada. Karena kalau kurikulum merdeka kan sekarang sekolah boleh di mana saja, tidak lagi mereka harus ke sekolah yang memang berkebutuhan khusus. Nah, disitulah mungkin sebagai guru juga itu sebagai kendala juga bagi saya bahwa kita kan tidak belajar tentang pemahaman kita sebagai guru bukan untuk yang inklusi. Nah, jadi karakter siswa di sini itu seperti tadi, mereka itu yang mohon maaf mungkin karena mereka bersuku Tionghoa, mereka tuh ruang lingkup pertemanannya itu ya misalkan di sekolah saya mereka itu dari SD SMP tetap di sini aja, jadi ruang lingkup pertemanan mereka juga nggak banyak. Jadi karakter mereka tuh ya sama mereka saja ya, jadi kayak kakak paham lah gimana kalau misalnya yang orang Tionghoa itu mungkin pengalamannya gimana ya, lebih agak sulit memahami pembelajaran khusus bahasa Indonesia ya. Nah, itu beban berat sebagai guru bahasa Indonesia di sini. Jadi kayak ibaratnya mereka hanya berteman dengan yang Circle mereka saja, iya, pertemanan mereka di luar dari jalur sekolah ini saya rasa sedikit. Karena saya sudah pernah menanyakan, kalian ada nggak teman-teman yang dari sekolah lain gitu? Itu hanya sedikit. Dan bahkan tempat les mereka pun mereka gabungan dari sekolah di sini semua. jadi misalnya ketika ibu menerapkan bahan ajar ini, ibu melihat pas dia belajar tuh agak sedikit sulit ya karena dia dari ya karena bersuku Tionghoa tadi. Ya balik lagi sih yang namanya guru kita kan berarti kan mengadakan apa ya, penelitian juga kan di dalam kelas. Ketika saya menggunakan PBL nih berbasis masalah, sesuai nggak dengan materi yang saya ajarkan ini dengan PBL tadi, begitu juga dengan PJBL. Balik lagi sih kembali ke anaknya juga, pemahaman setiap anak itu kan beda-beda Pak. Kalau misalnya udah buat bahan ajar, itu biasanya selesainya berapa? Nah itu yang di sini kan kita kadang dikasih waktu itu, kita sebagai guru di sini adalah sulit untuk memanfaatkan alokasi waktu yang sudah diberikan. Misalkan seperti bahasa Indonesia harusnya kan 1 minggu 4 jam, karena satu jam sudah diambil untuk P5, berarti dalam kelas itu 1 minggu itu 1 kali selama 3 jam pertemuan. Kalau SMA kan 45 menit 1 jamnya. Nah
kami di sini adalah kesusahan alokasi waktunya. Kadang kita sudah mengatur nih kegiatan persepsinya sekian, kegiatan intinya sekian, penutupnya sekian, tapi kadang lewat. iya, itu masalahnya. Karena kita nggak tahu nih karakteristik anak di dalam kelas kan, misalkan ada yang lagi bad mood kah, ada yang lagi putus cinta kah, atau ada apa ya, masalah-masalah lain di luar dari saat kita benar, atau dari pembelajaran sebelumnya nih, karena kita kan seringnya jam terakhir, mungkin dia sedang bad mood dengan guru yang sebelumnya atau pembelajaran sebelumnya, akhirnya imbasnya ke mata pelajaran terakhir. Kalau untuk penulisan bahan ajarnya, ibu butuh waktu berapa? Tulisan bahan ajar, ya jujur sih di sini rata-rata gurunya tidak hanya mengajar dalam fokus satu mata pelajaran saja. Saya juga membutuhkan waktu yang banyak untuk pembuatan modul ajarnya. Minimal berapa? Minimal Berapa? Ada per bulan? Enggak. tergantung ya kak, saya juga nggak bisa gimana ya, nggak bisa memastikan saya harus selesai ini, karena kami di sini sudah dituntut untuk dalam pembuatan modul dan ajar itu kan berbasis IT ya. Nah, salah satunya pembuatan modul itu kami diminta untuk menggunakan media Canva. Mungkin nanti bisa lah kakak lihat bagaimana modul yang saya buat. Nah, Boleh dikasih? boleh, aman. Kayak selanjutnya, ketika kakak mengalami apa ada kendala dalam penyusunan bahan ajar? Pasti dong ya, Iya, pasti. Nah, kendala-kendala yang saya temui mungkin pertama alokasi waktu. Ya, guru itu pastinya waktunya lebih banyak, apalagi kita setiap mau pembelajaran nih, pertanyaannya gini nih, ketika saya masuk nanti saya mau ngapain murid ya, saya mau ngapain ya di dalam gitu, gimana ya murid saya supaya fokus sama pembelajaran. Nah, itu strategi kita sebagai guru dalam pembuatan modul terutama di situ. Nah, terkadang ketika kita membuat modul itu kan baru rencana pembelajaran, kalau rencana aksi yang mau kita lakukan di kelas, terkadang dari modul itu ada yang tidak sesuai, kan namanya juga rencana ya, karena rencana kita begini, realitanya begini, ekspektasi dengan realita itu berbeda. Nah, jadi ketika saya mau merancang sebuah modul tadi, oke, tadi katanya kendalanya, oke, pertama alokasi waktunya, kedua mungkin saya harus mencari media pembelajaran yang sesuai. Nah, memang kita di sini sudah diberikan buku teks, namun tidak semua anak paham tadi. Balik lagi, mayoritas mereka bersebut bahwa mereka sulit untuk memahami bahan-bahan bacaan, terutama di kurikulum Merdeka. Jadi kita harus bisa memilih media yang tepat, memilih metode yang tepat, model pembelajaran yang tepat. Iya. Jadi ketika ibu ada kendala dalam penyusunan bahan ajar ini, solusi ibu itu bagaimana? Solusinya, ya itu membutuhkan waktu lagi kan. Kita harus mencari lagi solusinya, ya benar-benar mencari dan fokuskan kira-kira kalau media pembelajaran ini tujuan pembelajarannya ini, media pembelajarannya harusnya seperti apa ya, mungkin berbagi sharing dengan teman-teman, karena kan sekarang sudah banyak aplikasi ya, salah satunya kalau untuk membuat tim diskusi kita pakai Wordwell, nah tidak lagi pakai guru-guru kertas bagi. Jadi ibu kayak ada nggak ibu kayak nyari di internet? Ya, ada. Solusi saya pertama ya mungkin berbagi sama teman, kemudian mencari topik yang sesuai atau pembelajaran yang sesuai dari internet, mencari referensi yang banyak lah yang bisa saya temui di mana saja. Sampai dapat ya? Iya, harus sampai dapat. Kita sebagai guru dia harus pandai-pandai nih. Iya, saya juga baru belajar penulisan bahan ajar ini. Baru penjelasan ya, berarti belum PPL ya? Iya, belum. Baru dosen ini bicara ini kurikulum Merdeka ini lumayan sulit. Ya, benar. Udah dari menentukan CP ke TP aja agak sulit. Jadi benar. CP sudah ada kan dari Kemendikbudnya, menentukan TP-nya lagi. Nih anak nih gue mau apain nih gitu kan. Nah, ini anak mau jadi apa nih setelah ini nih, misalkan nilai dari profil Pancasilanya kita tentunya apa gitu kan. Nah, itu sih. iya. Baru dosennya bilang yakin mau jadi guru. Bertanya lagi ya, yakin kan jadi guru gitu ya? Yakin nggak? Ya, karena sekarang guru tuntutannya berat. Dan ditambah lagi ya, dengan masalah-masalah yang terjadi saat ini, sepertinya guru itu selalu terpojokkan. Padahal mereka di luar sana belum tahu dan belum memahami, mungkin bahkan tidak memahami ya, perasaan guru yang sekarang itu seperti apa, dengan beban seperti ya sekarang modul kurikulum Merdeka, yang memang harus guru-gurunya harus pinter-pinter tadi, yang belum bisa IT sebisa mungkin harus bisa, yang dulunya nggak pegang laptop sekarang harus pegang laptop, beli laptop dan lain sebagainya.
dan mungkin sarana prasarana sekolah juga harus saling mendukung. Kayak kami seperti di sini, saya itu mungkin salah satu guru yang mungkin jarang menggunakan e-fokus. Saya lebih menggunakan ponsel anak, karena di sini kan kita memperbolehkan anak itu membawa handphone. Nah, jadi bagaimana strategi saya itu supaya tidak bentrok untuk pemakaian e-fokus. Kelas kita di sini ada 6 kelas, tapi e-fokusnya hanya ada 3, tapi yang satu itu buram. Nah, yang bisa dipakai itu hanya 2. Ya udah, kita gunakan aja lah ponsel anak ini sebagai media pembelajaran juga kan. Misalkan videonya saya kirim ke mereka, mereka lihat dari handphone masing-masing. Cuma masalahnya tadi, ya anak yang males ya nggak menyimak gitu. Jadi Ibu ngajar dari kelas 10, 11, 12 gitu? Nah, karena kami di sini swasta ya, biasanya kalau di negeri satu rombel aja ya, kelas 10 aja. Saya di sini mengajar dari kelas 10, 11, 12. Ya. Di sini kelas 10, 11-nya sudah menggunakan kurikulum Merdeka. Kalau yang kelas 12-nya masih menggunakan kurikulum 2013. Kelas 10-nya? Kelas 10-nya kurikulum Merdeka. 10, 11 sudah Merdeka. Kalau udah merdeka, jadi kalau misalnya ke kelas 10-nya itu Bu, kan itu di fase E ya? Iya. Fase E. Nah, dalam menerapkan ke kelas itu beda ya? Atau sama? Untuk pembelajaran ya? Di kelas 10. Kelas 10. Kelas 10 itu kan masa ini ya, Fase pengawal. iya, dia sedang beradaptasi perpindahan dari masa SMP dengan SMA-nya. Mungkin lebih ke karakteristik awalnya gitu, kita bisa melakukan asesmen diagnostik cara belajar anak. Jadi dalam kurikulum Merdeka itu yang namanya asesmen diagnosis. Kita mengetahui tentang karakteristik anak itu di awal. Anak ini nih model pembelajarannya dia dengan menyimak kah, dengan mendengarkan kah, atau membaca. Dari situ nanti pertanyaan-pertanyaan yang kita munculkan itu terkait dengan bagaimana dia. Mungkin pertama, bagaimana buat Anda hari ini? Itu kan juga berhubungan ya dengan, contohlah kita misalnya kita lagi putus cinta, tiba-tiba kita masuk di mata kuliah ini dan segala macam, fokus gak sih sebenarnya? Jadi kayak lebih ke kita harus belajar bagaimana memahami siswa, bukan lagi siswa memahami gurunya. Kalau di kelas 10 ini kan ya memang amat. Ada nggak Ibu temukan siswa yang berbeda gitu? Berbeda dalam hal sifatnya, entah dia pendiam atau apa? Ya, kalau untuk sifatnya itu tadi lah, ada anak yang pendiam, ada anak yang mungkin dikategorikan impulsi. Di sini jenisnya macam-macam. Iya. Ya, jadi itu tadi dengan memahami karakteristik mereka, mungkin salah satu yang alternatif yang saya gunakan itu melakukan asesmen diagnosis dulu, melihat bagaimana siswa-siswa ini. Ya Bu, makasih Bu atas penjelasannya tentang bahan ajar. Saya ucapkan terima kasih atas waktunya. Semoga apa yang Ibu sampaikan kepada saya dapat saya mengerti dan saya bisa membuat laporan yang baik. Baik, sama-sama. Mungkin ada lagi yang mau ditanyakan terkait hal yang belum terjawab dari pertanyaannya tadi? Sepertinya sudah. Sudah. Oke, nanti kalau untuk referensinya boleh nanti saya berbagi modul saya. Tapi bukan berarti benar ya, karena kurikulum Merdeka itu tidak ada kepastian ini loh aturan dalam penyusunan modulnya. Jadi kita dibebaskan untuk menyusun modul ajarnya masing-masing. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Sudah selesai, sekian dari saya. Terima kasih Bu Ratna telah memberikan saya kesempatan untuk mewawancarai Ibu tentang seputar bahan ajar, apalagi dalam kurikulum Merdeka ini. Sekian dan terima kasih. Selamat siang.